Sulaiman. Nabi-nabi itu sebagai contoh kita. Kenapa? Karena nabi-nabi itulah yang telah Allah uji, yang luar biasa. Ujian kita paling cuma dapat dagang kagak laku. Benar? Kerja pecat paling itu doang. Atau pelanggan kagak jadi order paling itu doang jadi kita. Atau bapak digeser posisi kedudukan pada sudah itu doang. Kalau Nabi luar biasa. Lihat Nabi Isa. Bagaimana luar biasa uji Nabi Isa. Nabi Isa anaknya siapa? Ibunya siapa? Di Maria. Bisa Bapak bayangkan ada wanita baik-baik nggak pernah keluar rumah atau gunting? Apa kira-kira pikiran kita? Ada wanita cantik nih, baik-baik gitu kan, pakai jilbab, oh sakit deh. Tiba-tiba gunting, padahal dia belum nikah. Yang ada di pikiran kita apa? Jin. Itulah yang terjadi kepada Maria. Makanya pada Siti Maryam itu salah satu dari 4 ratu surga. Ratu surga ada berapa ratu? 4. Pertama istri dari Firaun, yang kedua Siti Maryam, yang ketiga Siti Khadijah, yang keempat Siti Fatimah. 4 orang ratu surga. Nabi Isa ujian di mana? Kira-kira Pak, Bapak nih ceramah, ngajar, tapi Bapak nggak punya bapak kandung, kira-kira gimana? Nabi Isa ibunya dituduh zina, terus Nabi Isa menjadi Nabi menyatakan bisa, kira-kira gimana Pak? Nah kita aja kadang-kadang mantan preman dulu tukang mabuk, ketika kita ceramah dikata-katain, benar nggak? Wah, anak zina, begitu deh dia. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Isa luar biasa. Nah kita ngelakuin begitu. Banyak ujian-ujian. Makanya asyadul balau anbiya. Kemudian setelah para nabi siapa? Para sahabat. Lalu para ulama. Ujian terbesar dalam hidup para nabi dan orang-orang yang berjalan di atas jalan para nabi. Tapi Allah kasih nikmat gambaran bagaimana ketika mendapatkan ujian. Intinya begini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu kira setelah kamu beriman kamu tidak akan diuji, kamu pasti akan diuji. Ujian yang pertama apa? Walanabluwannakum minal khauf. Pertama nih, waljur. Ujian terbesar buat kita itu apa? Al-khauf, rasa takut. Takut nggak makan, takut nggak bisa kerja, takut miskin, takut. Itu ujian terbesar. Orang yang sudah takut, kalau sudah takut, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak deh mau ngadu besar sama klub sebelah, wah udah gede duluan, takut duluan, kira-kira bisa menang nggak? Karena Pak mental sudah betul. Nah, takutnya kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bisa bedakan dari bukan ada khauf, ada khasyah. Artinya sama-sama takut. Kalau khauf, takutnya itu setelah melihat. Kalau khasyah, takutnya karena ilmu. Makanya kata Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Kalau khauf itu dia lihat dulu baru takut, itu namanya khauf. Kalau khasyah belum lihat udah takut duluan, itu namanya khasyah. Bapak gue seorang preman, gitu kan, sangat gini. Ada orang belum dulu udah takut dulu, itu namanya khasyah. Ada orang gue nggak percaya, dilihat baru takut. Nah, kita seringkali kepada Allah bukan khasyah, tapi khauf. Kalau para ulama itu
sudah takut duluan sebelum dia. Makanya kenapa kita sholat takut neraka? Kamu udah lihat neraka? Bapak takut neraka? Emang udah lihat neraka? Bapak pengen surga? Emang udah lihat surga? Nah, takut kita kepada neraka itulah khasyah. Nah, kalau takut yang tadi disebutkan itu adalah khauf wal ju', itu takut yang kelihatan. Biasa kita takut gitu kan? Takut pada saudara utang, takut pada saudara surat, takut ini, takut itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira nih kalau sekarang gaji belum turun juga, goyang dan iman, sholat gak tetap. Itu namanya ujian. Waju apa? Salafat. Itu sama ujian. Nah, intinya setiap mukmin pasti diuji. Ujian itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita selama-lamanya. Allah paling uji kita berarti Allah lagi kangen, lagi rindu sama kita. Ini kemana ya? Biasanya nyebut nama aku banyak kalau banyak. Oh, ini asik banget. Udah, besok handphone diambil, kecopetan lah, apa lah. Kenapa Allah tuh macam cemburu? Gara-gara perlu kamu diambil handphone, apakah Allah benci sama PNI? Bukan, karena Allah kangen sama suara PNI sebut nama Allah. Itulah disebutkan idza ahabballahu 'abdan fabtalahu liyasma'a tadarruh. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, Allah akan uji dia. Kenapa? Allah rindu dengan suara dia. Kan kita gitu, Pak. Kita kalau belum ada musibah, ya sholat gitu aja. Itu Pak Mitra ya. Bila dia dikasih Allah ujian, doanya kencang, doa kencang, istighfar banyak, hajat dikejar, obat dikejar, baca Quran, hajat lagi, tahajud itu. Ketika lagi ada ujian, begitu ujian dicabut, jadi ujian itu adalah bagian dari bahasa cinta Allah kepada kita. Lagi rindu kepada kita. Innal ladzina fatul mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin dan mukminat, summa lam yatubu, kemudian mereka enggak tobat. Ini masih menceritakan tentang ashabul ukhdud yang kemarin. Orang-orang yang membakar orang-orang Islam, orang-orang beriman. Nah, kemudian setelah mereka membakar orang-orang mukmin, mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kadang-kadang gitu, Pak. Kita juga kadang suka ganggu orang kan, soalin lo, gitu kan? Orang lagi ngaji, gitu kan, lagi apa dikirimin link yang kagak beres, bikin gambar kagak beres. Itu ujian. Mau tobat nggak lo? Kalau kagak tobat kata Allah, kemalam yatubu falahum adzabun jahannam. Dan disediakan Allah menggunakan kata lahum, bukan ala. Biasanya dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, orang itu kalau akan diberikan ancaman sisa itu menggunakan kata ala, alaihim. Tapi ini menggunakan kata lahum. Kalau lahum itu artinya sesuatu yang baik, yang indah. Itu bedanya. Kalau alaihim adabun, atas mereka adalah adab. Nah, Allah menggunakan kata ala, tapi di sini Allah menggunakan kata lahum. Nanti apa? Ini bahasa mubalaghah. Sama kaget ini. Pak Fitra akan mendapatkan hadiah. Kira-kira baik atau? Apa nih? Cemplung di sumur. Tuh. Jadi menggunakan kalimat mubalaghah. Falahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan hadiah dari Allah. Apa hadiahnya?